Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jal wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan antum semua sehat selalu, Allah berikan barokah rezekinya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum, seringkali beliau ketika beliau berdiri minal lail, dari salat malam, hatta tatafattara qadamah, dalam satu riwayat hatta tatawarrama qadamah, sama juga artinya. Jadi menurut penglihatan Siti Aisyah, seringkali Rasulullah kalau sholat malam itu saking seringnya, saking banyaknya sujud, hatta tatafattara qadamah, sehingga tumit beliau itu bengkak. Masya Allah. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Rasulullah, kata Siti Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasul? Kalau bahasa kita, wahai Nabi, sudahlah, jangan banyak ibadah, jangan banyak sholat malam,
jangan banyak tahajud gitu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Artinya engkau kan nabi ya Rasul, engkau kan enggak punya dosa, bahkan dijamin masuk surga. Salat sih boleh, jangan sampai gini-gini amat gitu. Anggi juga salat enggak gini-gini amat Anggi mah, iya. Nabi hatta tatafattara qadamah, sehingga tumitnya pada bengkak. Ya Allah, kalau model bengkak sih banyak umat Nabi, asam urat, gaprakan bola kan banyak ya. Masalahnya modusnya beda. Nabi bengkak banyak sujud, kita banyak utang pada bengkaknya mas. Waalaikumsalam. Qala, maka bertanya Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini jawaban Nabi kepada Siti Aisyah. Duhai istriku sayang, duhai Humairah, emang enggak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuh, itu jawabannya. Dari hadis ini aja kita banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di dalam Al-Quran, salat itu diwajibkan, betul ya? Salat 5 waktu disebutin nggak tuh di Quran? Ente belum makan kali ya? Udah melotot aneh. Di dalam Al-Quran disebutin nggak tuh salat 5 waktu? Iya, karena kagak ngaji jadi kagak. Padahal mah ada, tapi tidak letterlek ya. Nah, kan tempo hari ada yang begitu Syed Ridwan. Coba sebutin mana sholat johor, maghrib, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Kagak ada. Begitu kan? Ya jelas kagak ada lah. Lo main sama panda mulu mau kobra ya. Ngaji nih, gue sih tahu kitabnya ada. Ada di dalam Al-Quran. Surat Toha. Kalau nggak salah ayat 30 atau 33 gitu ya, saya lupa. 33 kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang menjadi satu-satunya ayat yang include salat malam, maksudnya 5 rakaat 5 waktu ada di sini. Ibnu Jarir At-Tabari namanya, Jami'ul Bayan. Wahai Rasul, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Ini belum masuk nih, belum. Kalau ada orang fitnah kita, ada orang ngecilin kita, ngeremehin kita, nggak ngiroin kita, nggak ngargain kita, nggak penting itu mah, nggak penting. Dia mau jelekin kita, dia mau fitnah kita, bersyukur alhamdulillah sebenarnya. Kenapa bersyukur? Lah dapat transfer pahala kan. Kalau ada orang zalim sama kita, kalau dibalas beda urusan. Intinya kalau ada orang ngomongin kita fitnah, kalau fitnah wajib tabayun ketika menyangkut harga diri, menyangkut sesuatu hak manusia. Contohnya, toh ternak tuyul ya, wah, itu kan fitnah. Khawatirnya ntar ada yang kehilangan dia lagi tuyul ya kan. Toh tempo hari gue ngeliat kotak amal musola, amal lu ya, itu kan namanya harga diri. Wajib tabayun. Tapi kalau digosipin, dijelekin, macam-macam, udah sabar aja. Tuh kata Nabi, kata Allah, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah duhai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Perhatiin semua. Wasabbih bihamdi rabbika. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir dikatakan itu ai as-shalah dan wasabbih ai wasalli, dan salatlah kamu bihamdi rabbika, dengan senantiasa memuji kepada Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Salat apa?
Kagak dibilang subuh di sini, enggak. Wa sholli asubha, jangan lupa antar qobliyahnya ya, kagak. Pedoman hidup, ringkas bahasa Tuhan. Qoblatul syamsi yang pertama, salat apa? Salat apa? Jelas sampai sini? Salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, salat apa? Kompak dong. Sebelum terbenam matahari, salat apa? Udah berapa tuh? Hah? Udah berapa? 2. Wa min ana illail, wa min ana illail, dan daripada ana illail, setiap sudut malam itu jamak. Kenapa panjang? Karena waktu yang paling panjang itu salat isya. Makanya sebutannya ana il, bukan anil lail. Ana ilail itu sudut-sudut malam. Artinya dari mulai jam 7 umpamanya sampai sebelum azan subuh. Itu kan namanya panjang tuh. Mau sholat isya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 4, boleh nggak? Itu yang dimaksud tuh. Jelas ya? Bener Bang Ujo. Ya nih begini nih. Enggak nih ngomong kan ada yang lantaran Maroko kalah kagak sholat subuh, ada nggak toh? Jam 4 stres sudah, tidur dah bablas, padahal jam 4 tinggal berapa menit lagi, tahan dulu. Nah umpama jam 4 lupa belum sholat isya, boleh sah. Bener kok, nggak bohong kok. Jadi sholat isya itu waktunya kapan? Sebelum azan subuh masih boleh gitu. Jadi azan subuh umpamanya jam 4:07 umpamanya ya. Nah kita sholat jam 4:02, begitu rapih belum azan masih boleh. Tuh jelas ya, panjang nggak waktunya? Makanya disebutkannya dari sudut-sudut malam. Isya udah berapa salat tuh? 3. Kurang berapa lagi? Perhatiin semua cara tafsirnya. Wa atrafan nahar, nih 5. Dan dari setiap sudut siang. Siang ada berapa malam? Siang ada berapa jam? Katakan 12 jam. Dari mulai dalam kaidah bahasa Arab, dari mulai azan subuh sampai zuhur, maka titik zenit ujung pertama di zuhur. Dari zuhur sampai maghrib ujung siangnya di maghrib. Maka wa atrafan nahar, dan sholat setiap ujung siang, yaitu jam 12 zuhur, dan ujung siang akhir sholat maghrib. Beres semuanya, 5 waktu. Kalau mengkaji Al-Quran nggak ada yang kurang. Yang di sana bilang, coba dalam kitab kamu nggak ada sholat 5 waktu, karena ayatnya beda dipakainya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Ya cuma 3 doang. Jelas. Dirikan sholat liduluki syamsi, ketika masuk matahari. Berarti subuh. Bukan subuh, bukan. Itu apa namanya? Maghrib. Kemudian ila liduluki syamsi ila ghasakil lail, sampai malam isya, wa Qur'an al-fajr, fajar subuh. Cuma 3. Zuhur kagak disebutin, asar kagak disebutin. Kan bukan begitu, orang sono salatnya 3, Jumat kagak wajib. Nggak ada di sini. Karena apa? Dia inkaru sunnah. Dia tidak percaya terhadap sunnah Rasul. Karena Nabi Muhammad pun tidak dipercaya sama dia. Begitu urusannya. Jelas sampai sini? Bahkan mereka mengatakan yang patut jadi Nabi bukan Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril salah kirim. Lucu itu. Ada-ada ya kan? Urusan dia deh ya. Yang jelas kita mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia nih. Ini banyak nih.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu paham ya. Kalau ditanya mana dalilnya salat 5 waktu itu ada di Quran, sebutkan surah Toha ayat 33. Jelas? Nah, sekarang di Quran ada yang wajib. Salat sunnah di Quran. Qobliyah ba'diyah ada enggak? Ada. Kemudian tapi Rasulullah ngerjain kan? Hadisnya sahih kan? Salat witir ada enggak? Enggak ada. Duha di Quran. Itu bukan salat duha, waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Itu bukan salat duha, tentang waktu duha. Salat awabin, salat istisqa, salat gerhana ada enggak di Quran? Satu-satunya salat sunnah yang ada di Al-Quran itu adalah qiyamul lail, tahajud. Karena afdhalus salah, salat yang paling afdal. Ya share, sini share, tersurupan share. Ayo share. Saya ulang sekali lagi. Salat yang paling afdal, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat tahajud. Jelas? Di Quran ada. Mana dalilnya? Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian daripada malam bertahajudlah sebagai tambahan karunia bagimu, pasti Allah akan utus dirimu hidup mulia. Dalam tanda kutip mulianya dunia akhirat. Saya mau tanya, ada orang utang banyak sama uang banyak, yang mulia yang mana? Ini gak usah ngomong dia korupsi, ngomong ngentit, jangan ya. Ini zahirnya aja dah ya. Iya zahirnya, maksudnya biar gampang urusan ini mah. Ada orang utangnya banyak sama uangnya banyak. Muliaan mana tuh kalau menurut orang-orang awam? Uang ya nyaut bu ya. Iya, emang begitu dasarnya. Uangnya banyak, jelas. Sekarang ada orang hidup susah sama orang hidup mudah. Muliaan mana? Mudah, kan gitu ya. Nah sekarang intinya begini nih. Di dunia ini bangunan yang paling mulia itu apa? Yang paling besar, yang paling hebat. Nggak usah ngomong rumah ibadah, nggak usah. Yang lainnya. Pasti jawabannya satu. Istana. Betul? Istana. Istana raja, istana sultan, istana presiden. Duit ada nggak? Makanan banyak nggak? Mau ngapain aja onyang-onyangnya bisa nggak? Mau main catur sampai subuh bisa nggak? Wah, di istana. Istana orang lihat serba leks, serba mewah. Padahal yang bangun manusia. Dan orang yang menempati istana dalam tanda kutip adalah orang mulia. Bagusan mana orang yang tinggal di istana sama ngontrak di Jakarta gopek sebulan? Ini ngomong manusiawi. Istana dong, kan begitu. Waalaikumsalam. Berarti istana mulia, betul? Yang nempatin mulia, betul? Yang bikin itu istana siapa? Yang bikin istana siapa? Bahkan kedudukan orang yang di dalam istana yang memuliakan adalah manusia, betul? Tapi kalau Allah pengen buat antum semua mulia, nggak pakai tangan manusia, tahajud nih. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah jadikan hidupmu mulia, berkah semuanya. Allah kalau sayang sama seorang hamba bukan dijadiin kaya. Iza ahabballahu 'abdan ja'ala rizqahu kafafa.
Ketika Allah sayang sama seorang hamba, dijadikan rezekinya tuh cukup aja. Cukup tuh berkah, kayak air Zam-Zam. Jutaan manusia ngambil, nggak bakal habis. Satu manusia kagak ngambil, kagak luber. Jelas? Tuh ciri orang diberkahi. Nggak kaya. Kalau kaya bisa habis, kalau berkah nggak bisa habis. Waktunya mau beli motor, ada uangnya. Padahal pada saat itu habis bantu orang, uang tinggal 1,5 juta. Allah kasih rezeki dari sono, lempangan beli motor, uang ada. Mau anak kuliah ke sono, ada. Bini sakit, ada. Urusan desak ada juga. Ya Allah, pengen banget beli rumah, Allah kasih tuh. Jadi semuanya ada. Ya Allah, sampai gini hari masih bujang lapuk aja. Ya lu di gua mulu sih. Keluar dong. Nih, gaul kagak pernah. Di gua baca doa pelet mulu. Entar curut bini lu ntar, jangan. Nih saudara, kalau Allah yang udah bikin kita mulia, caranya tentu lebih hebat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, apakah dengan uang banyak manusia mulia? Sebagian mengatakan iya. Kacamata iman belum tentu. Betapa banyak dengan kekayaan itu jadi bumerang bagi dia. Uangnya banyak, sebulan 2 bulan di penjara, money laundry, korupsi, ini itu. Banyak gak begitu? Banyak gak begitu? Banyak. Begitu pulang banda kagak, bahkan anak istri minta cerai, minta kabur semuanya. Ya Allah, tuh uang gak jaminan bahagia. Suami ganteng dah, bu. Suami ganteng jaminan bahagia enggak? Enggak. Lihat tempo hari ada suami ganteng bini dibanting. Udah menjelek juga dia maksudnya. Enggak jaminan bahagia. Kalau enggak pakai rumus agama enggak bahagia. Jamaah, mau berkah rezeki, berkah rumah tangga, qabul hajat, karir naik, semuanya lancar aja. Tahajud, malu sama Nabi, biar kata 2 rakaat kerjain, dijamin surga. Nabi nggak punya dosa, bahkan pintu surga yang bukan Nabi sampai tumit Rasul bengkak di atas 300 rakaat Rasul sholat. Kita nggak jaminan surga, dosa numpuk, ngiler mulu lah. Subuh bablas lagi, bener-bener taubat, belum azan subuh udah sholat subuh. Coba itu taubat banget itu mah. Kita kasih tahu, bang, sholat subuh ntar jam 4:07, ngapa jam 3 lah? Kalau jam 3 aja salah, bagaimana jam 4? Dekat begitu. Ini yang PA siapa ya? Kudu pakai aturan namanya. Assalamualaikum. Getol banget taubat. Duha 8 rakaat, cakep nggak? Subuhnya bablas. Ada orang pakai imamah udeng, pakai gamis, pakai sorban nyengser di aspal, nggak pakai celana. Itu orang itu tuh yang suka duha subuhnya bablas tuh mah. Itu bukan PA murokab namanya. Wangatan PA minum es kan ngebul ditiup. Dipikir panas, PA murokab namanya itu mah. Nauzubillah min dzalik. Itu tahajud. Yang kedua, sebenarnya tahajud itu bukan nama sholat, bukan. Kalau duha nama sholat duha. Kalau witir, sholat witir. Kalau istisqa nama sholat. Kalau sholat id nama sholat. Kalau tasbih sholat nama sholat tasbih. Tapi kalau sholat tahajud bukan nama sholat, karena tahajud itu artinya bersungguh-sungguh, mengerahkan tenaga, daya upaya yang maksimal, itu tahajud namanya. Dari kata jihad. Jelas sampai sini?
Apa maksudnya? Tidur, lagi enak-enaknya tidur, pulus-pulusnya tidur, bangun tahajud, melek berat, udah melek, kudu kena air dingin, udah kena air kudu tunggang-tungging, besok kerja, yang lainnya pada tidur, sampai berusaha, tuh itu namanya tahajud. Jelas? Di sini ada yang suka nge-gym? Enggak, aneh nggak percaya ya. Dari badannya sih nggak ada yang aneh nih. Ini banyak masalah semua kayaknya. Contohnya, Erwin mampu ngangkat beban kurang lebih sedikit, kanan 45 kilo, kiri 45 kilo. Ngayal dulu aja. Kuat dia ngangkat, bahkan sampai 3 repetisi. Kacau. 90 kilo diangkat dia, 3 kali repetisi. Hebat, luar biasa. Kuat gak? Kuat. Tapi kalau malam lagi tidur ngangkat selimut kagak kuat, ya masih membleh namanya. Itu maksudnya. Jangan ngaku kuat, ngangkat bini kuat, ngangkat lemari kuat, kulkas diangkat kuat, ngangkat selimut kagak kuat malam, ya cemen namanya. Jelas? Nah, yang selanjutnya, tahajud itu adalah qiyamul lail. Tapi qiyamul lail belum tentu tahajud. Nah, ini makanya harus paham. Yang disebut tahajud, salatun ba'da fi'lil isya wa ba'dan naum walau kanat qada'an. Perhatiin semua. Salat tahajud itu adalah salat apa saja yang dilakukan setelah salat isya. Jelas? Jelas? Yang dilakukan setelah salat wa ba'dan naum, dan telah tidur, sekalipun tidurnya sebentar, merem-merem kebo gitu, ayam, merem-merem ayam, tidur, alang akal kita hilang. Maka umpama jam 9 bangun kita, sholat tahajud sah itu mah, sekalipun sholat kodok, kata itu definisi. Dulu ketika akil balik SMP SMA banyak ninggal sholat. Malam sholat kodok, bayar utang, udah sholat tapi isya udah tidur, ente bang bejo sholat kodok tuh, itu adalah tahajud. Jelas? Belum sholat witir namanya, sholat isya udah rebahan tidur, jam 8:30 bangun sholat witir, tahajud namanya. Ustaz, bukankah tahajud wajib di atas tengah malam? Nih, ini narasi yang sering beredar di masyarakat, kalau tahajud itu harus tengah malam lewat. Kalau ngomong afdoliyah, kalau ngomong waktu yang sangat dianjurkan, betul, sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir, waktu afdolnya. Kalau malam dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9, maka 9 jam ini bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 8, 9, 10 sampai jam 10 malam itu namanya sepertiga malam pertama. Jelas? 11, 12, 1 itu sepertiga malam kedua. 2, 3, 4 ini nih yang sangat afdol untuk sholat tahajud. Ngomong afdol di situ tahajudnya. Tapi bukan berarti orang yang sholat tahajud jam 8:30 malam udah sholat isya udah tidur bukan tahajud. Ini tahajud juga, gitu maksudnya. Jelas? Mau bayar zakat fitrah di awal Ramadan boleh nggak? Boleh. Waktu afdol ya ntar malam takbiran, gitu. Itu masing-masing aja. Jamaah, saya ulang sekali lagi, tahajud itu memiliki makna dan sangat agung pahalanya.
Nomor 2 setelah yang wajib, karena susah, capeknya kita lebih berat daripada ngangkat beban. Enaknya tidur. Makanya kalau lagi kita tidur, itu setan ngikat 3 ikatan dalam tubuh kita. Di sebelah mana pula kita nggak tahu. Kalau lagi tidur, setan ngikat 3 ikatan. Begitu kita bangun, kata Nabi, kita paksain bangun, paksain bangun. Itu namanya tahajud tuh, sungguh-sungguh. Maka 1 ikatan lepas. Jangan tidur lagi selonjoran. Ntar dah mendaran. Ya bagus saja jam 7 bangun lu mah. Bangunnya sudah cakep ya kan. Wah, gua kalah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. 2:30, ntar 3:30 tak. Setan tuh pintar negosiasinya. Lu kalau jam segini tak kecapean lu. Udah ntar aja 3:30, bener. Bangun jam 8. Iya begitu toh. Kan sekete volume toh. Assalamualaikum. Paksain bangun nih. 1 ikatan lepas. Yang kedua, manakala seorang hamba maksain untuk ngambil air wudu, maka 2 ikatan lepas, tinggal 1 lagi. Ketika seorang hamba, kata Nabi, sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata setan, suwe banget loh, 3 ikatan lepas. Jelas, setan itu nginepnya di lubang hidung kita kalau malam, kalau lagi tidur. Makanya kalau lagi habis bangun tidur, wudu, sekalipun istinsar sunnah, kerjain. Kalau bisa yang sungguh-sungguh, jangan asal kena ujung hidung, jangan. Ini asal kena ujung hidung. Jangan, lu Pinocchio. Ambil air, sedot. Sedot, serosot, keluarin lagi. Serosot, keluarin lagi. Begitu. Gini. So imut. Lanjut. Tuh, kenapa disebut tahajud? Sholat yang dibutuhkan ekstra kesungguhan. Karena susah. Lah karena susah itu pahalanya luar biasa. Sampai apa? Hidup ente mulia. Yang dulu orang pada gini ente, wasilah tahajud jadi begini. Yang dulu ente digituin, sekarang begini. Yang dulu kita sering ngutang, sekarang kita ngutangin dia, berbalik. Nih wasilahnya tahajud. Tidak jaminan harta banyak, tidak jaminan ganteng, jaminan kedudukan tinggi. Kalau nggak tahajud percuma. Jelas sampai sini? Yang kedua, qiyamul lail. Berarti ini qiyamul lail arti harfiahnya mendirikan malam, menghidupkan malam. Habis sholat isya sampai subuh kagak tidur, kagak. Sholat isya mau tidur kagak sempet. Kongko MRT 12:30 mau tidur, waduh ntar lagi main bola nih ya kan, ngopi dah itu. Tengah-tengah babak pertama kelar, sholat dah. Biasanya jam segitu kita sholat tuh 8 rakaat umpamanya. Jatuhnya bukan tahajud, qiyamul lail. Kenapa bukan tahajud? Karena tidak ada proses tidur terlebih dahulu gitu. Jelas sampai sini? Pahalanya bagaimana? Urusan Allah dah. Yang terpenting, kedudukan paling tinggi adalah tahajud. Jadi bisa dikatakan tahajud itu adalah qiyamul lail. Tapi belum tentu qiyamul lail adalah tahajud. Paham enggak kok? Apa sebabnya? Bedanya satu, tidur atau belum gitu. Jelas? Yang selanjutnya niatnya sholat tahajud bagaimana? Nih yang sering nih, keseringan kita sholat tahajud begini, usolli sunnatat tahajudi rakaatnya ta'ala, usolli sunnatat tahajud rakaatnya ta'ala, kan begitu? Begitu. Boleh enggak? Boleh, tapi enggak ngaji namanya.
Kalau ngomong boleh dan berpahala, ingat kan saya bilang, tahajud itu bukan nama sholat. Kalau usolli sunat tarawih, tarawih nama sholat bukan. Usolli sunatal witri, witir sholat bukan. Usolli sunat duha, duha nama sholat bukan. Sholat kan? Usolli sunatal istisqa, sholat minta hujan, jodoh, hujan, kacau. Sholat minta hujan, istisqa nama sholat bukan win. Tapi kalau tahajud bukan nama sholat, kan udah diajarkan tadi, udah dikasih tahu. Tahajud itu artinya ekstra, dengan kesungguhan ekstra, itu tahajud namanya. Balikin ke definisinya, sholatun ba'da fi'lil isya wa ba'dan naum walau lahzatan walau kanat qadaan. Itu definisinya. Salat yang dilakukan setelah salat isya, kemudian setelah tidur, tidurnya sekalipun sebentar, apapun salatnya, sekalipun salat qada zuhur, asar, maghrib, isya, dilakukan setelah tidur dan salat isya, itu tahajud namanya. Gitu, jelas. Kalau di daerah Jawa ada sebagian kebiasaan, kalau ada orang meninggal dunia diumumkan malam, maka malam itu juga dikubur. Wong Jawa wonten nang ngene. Wonten. Lu Jawa mana lu? Aku Jawa juga nih. Ibu saya Jogja, Sleman, Ngijon. Ayah saya Betawi, percampuran sama Portugal lah gitu. Ayah saya Betawi, tinggal di Betawi. Nah, saya tahu kalau di sebagian Jogja ada orang meninggal gitu ya, diumumin tuh, pokoknya habis sholat isya langsung buru-buru dimandiin macam-macam, langsung dikuburin malam itu juga. Ada yang pernah tahu nggak begitu? Ah, masa iya? Kagak yang pernah tahu. Main ente kurang jauh, Bu. Ada yang pernah tahu nggak gitu, Bu? Apaan? Ya, apaan? Saya ulang nih, Bu. Ngobrol mulu sih. Oh iya. Tuh, Ustadz aja diomelin tuh, apalagi lakinya ya. Ada nggak ibu pernah dengar di satu tempat kalau ada jenazah meninggal di waktu malam dikuburin malam juga? Ada nggak, Bu? Tuh, ada, nggak bohong kan saya. Jadi ibu-ibu sini kayak odol, pencet dulu baru keluar mah. Nah, umpama nih, perhatiin. Bang Ipul udah sholat isya, umpamanya, tinggal di Jawa lah gitu ya. Udah sholat isya, tidur. Jam 1 dibangunin sama istri. Papi, cie papi. Muntahnya semur tucok. Nggak apa-apa Ipul ya. Papi, ada apa sayang? Itu Pak RT ngundang mau sholat jenazah. Siapa yang meninggal? Pak Anu. Ya Allah, ya udah. Udah sholat isya belum? Udah sholat isya Ipul kan? Udah tidur dong. Ipul ambil air wudu, sholatlah jenazah di masjid. Itu pun termasuk tahajud, gitu maksudnya. Jelas? Ini saya ngasih gambaran yang begitu aja tahajud. Lalu bagaimana Ustadz sekarang? Kalau saya mau sholat malam, apakah saya pertahankan usolli sunat tahajud? Yang betul mah gak usah pakai tahajud, bukan nama sholat. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, udah jadi tahajud. Saya niat sholat sunat, udah gitu aja. 2 rakaat lillahi ta'ala, 8 rakaat tutup witir 3, begitu. Ingat toh, ada nggak ente ngutang sholat dulu? Ente mah wajah ente mah teduh nih. Dia mah casing nggak ada 2 tahun. umpama nih toh, umpama ya, anto sakit, nah 3 hari, oh payah dah, akhirnya dia sembuh. 3 hari berarti kalau sehari itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Kalau 3 hari berarti
15 waktu, betul? Ingat nih kajian ini, nih hari. Biasa tahajud kan, orang kalau muka tahajud tuh teduh, lihat, ya kan? Subhanallah, kelihatan gitu. Nggak mesti ada total 2 di sini, nggak mesti. Kadang banyak totolnya tapi sombong. Nggak usah pakai totol lah, nggak usah. Tuh, ada. Jadi wajah teduh ini ada 2 alternatif, rajin tahajud sama takut bini. Begini juga soalnya nih, tipis sih, nggak usah jauh ya, tahu ya. Tuh, ente ingat nih taklim, ingat kajian. 3 hari gua kagak sholat karena sakit kan. Bangun jam 3. Bangun jam 3, habis udah sholat isya, tidur jam 3. Dia sholat tuh kodok, bayar utang, sehari dulu. Ambil air wudhu, sholat subuh 2 rakaat, yang adaan jadi kodokan ya. Kemudian zohor 4 rakaat, rapih, asar 7 rakaat, sampai jam 4 umpamanya, setengah 4. Yang dilakukan itu sholat kodok. Yang tempo hari sakit itu dia kagak sholat, itu pun tahajud. Jadi menurut saya, sekali daripada kita sholat tahajud 2 sunnah, lebih baik kodok aja yang dulu kita ninggal sholat, 2 pahalanya. Yang kodok dapat, yang wajib ketutup, tahajud dapat. Ilmu tuh, kalau pakai ilmu luar biasa. Makanya orang alim sholat 1 rakaat, orang jahil sholat 1000 rakaat. Lebih baik orang alim 1 rakaat, karena dia pakai ilmu. Orang bodoh, orang awam, orang jahil 1000 rakaat, bagus tunggang-tungging, tapi nggak ingat Allah. Besok udah mulai kredit kudu bayar. Gimana? Utang di sana belum, aku ngutang sama siapa lagi nih? Bini kebangetan lemes banget. Nah, tuh. Assalamualaikum. Belum tentu uduknya pakai ilmu, belum tentu mandi junubnya pakai ilmu. Ini dia ilmu. Sekarang minum, makan, tidur, jalan, hukumnya apa? Mubah, betul? Dikerjakan dapat pahala nggak? Enggak. Ditinggalkan dapat pahala nggak? Enggak. Nih air nih, minumnya mubah, boleh nggak? Dapat pahala nggak saya? Mubah. Ngaji dong fikih. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak berdosa. Jelas. Makruh dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Nggak usah ngomong halal haram deh ya. Mubah, pertengahan antara makruh dan haram. Mubah. Dikerjain kagak pahala, ditinggalin kagak pahala. Tidur, jalan, makan, minum, bengong, itu ngomong mubah aja. Jelas sampai sini? Tapi kalau pakai ilmu naik derajat. Ada orang tidur pakai ilmu dia, tidur bentaran biar nanti malam kuat ibadah, ngaji sama kiai kagak ngantuk, maka setiap tidurnya dapat pahala. Tuh. Minum, makan dulu nanti kalau ngaji nggak ingat makan, kalau ngaji fokus nggak keroncongan. Makan nih orang alim beribadah. Sampai dikatakan sama Nabi, tidurnya orang alim aja lebih afdol daripada ibadahnya orang jahil. Kan begitu? Ada setan satu saat depan masjid, mau masuk kagak bisa. Padahal mah bisa masuk. Dialog sama Nabi. Ente ngapain di sini? Kata Nabi. Aneh mau masuk. Lihat Nabi tuh. Yang satu lagi ibadah, yang satu lagi tidur. Kata pikir Nabi nih, oh iya, ente takut masuk masjid karena ada orang lagi ibadah. Bukan Muhammad. Kenapa bukan? Aneh takut itu sama orang yang lagi tidur. Lah, kok takut sama yang lagi tidur? Itu yang lagi tidur orang alim, ahli ilmu. Kalau sampai aneh godain yang lagi ibadah, dia sampai bangun, entar dikasih penjelasan sama si alim, jadi kagak bisa kena, gua godain tuh orang yang ibadah. Begitu, hadisnya jelas ya. Makanya kalau di depan masjid masuk enggak, khawatir setan dikata.
kok nggak masuk? Diam aja Bu. Tuh, ini sebenarnya masih banyak nih, udah jam 1 kita. Belum menjelaskan semuanya. Nah, saya mau nanya, ini kan dari perspektif fikih dulu, ya. Sampai sini ada mau nanya nggak? Yang kurang jelas, tanya dah. Ya, Ustaz Adi, fadal. Oh iya, that's right. Begini. Setiap tahun, wabil khusus Ramadan, ketika ada kajian-kajian, pertanyaan ada aja. Pertanyaannya gini. Ustaz, emang kagak boleh kalau udah sholat witir di masjid mau sholat kan, kalau sholat tarawih kan witir. Emang kagak boleh Ustaz, katanya habis sholat witir malam kita mau tahajud, katanya kagak boleh. Itu setiap tahun pertanyaan ada aja. Yang bikin gua heran yang nanya dia juga itu mah. Lu budak apa budak sih? Lu jelasin aja. Yo, perhatiin semua. Hadisnya begini. Tapi udah jam 1. Lanjut nggak? Lanjut. Bang Bejo, masih kuat nggak? Masih kuat? Aneh gak kuat Bang? Iya. Rasulullah bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-lail witran. Nih hadis sahih. Karena memahami hadis ini enggak sepenuhnya, enggak sempurna, maka yang timbul ambigu yang ada di masyarakat tadi. Artinya begini, jadikanlah akhir sholat malam kalian, kalau bahasa kita, jadikanlah tahajudmu, akhir tahajudmu dengan witir. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi Nabi menganjurkan kalau habis tahajud tutup witir. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Yang selanjutnya, ij'alu itu kata perintah. Usul fikih mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan wajib. Tapi karena faktanya di lapangan, kita lihat kronologisnya, kita lihat sejarahnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya ada beberapa malam kalau Nabi capek, Nabi nggak sholat. Berarti fi'il amr, kata kerja itu tidak menunjukkan wajib, sunnah saja, dan sepakat semua. Kemudian ada satu hadis ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kamu kalau sholat witir kapan? Oh, kalau saya ya Rasulullah, saya sholat witir sebelum tidur, karena khawatir bablas nggak sama sekali sholat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Anggi, ahsanta, bagus kamu. Kamu wahai Umar bin Khattab, kalau sholat witir kapan? Kalau saya ya Rasulullah, saya sholat witir setiap habis tahajud, saya tutup witir. Anta qawi, kamu kuat wahai Umar. Karena Umar bin Khattab gagah, masih muda. Abu Bakar Siddiq udah tua, jaga-jaga bablas sebelum tidur witirnya. Tapi Abu Bakar Siddiq ketika sudah witir malam tahajud, ya tahajud lagi. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Berarti hukumnya setelah sholat witir malam tahajud sangat mulia dan boleh tahajud lagi. Gitu. Jelas? Jadi hukum menaruh witir di akhir tahajud sunnah saja. Kalau ulama ada yang mengakalin, mengusahakan bagaimana orang yang sudah sholat witir entar malam tahajud tapi tutup witir lagi, bisa. Mau tahu caranya kok? Mau tahu caranya?
Mau tahu banget, mau tahu aja. Jepri, mau tahu banget, mau tahu aja Jepri. Tahu banget dong ya, ya gitu ya. Nah. Assalamualaikum. Perhatiin caranya nih. Begini, Bapak udah sholat witir, ya. Ini witir bukan Ramadan doang ya, tiap malam ini. Bapak udah sholat witir, katakan Ramadan nih biar gampang. Malam udah tidur, malam bangun sebelum sahur. Antum kan biasa tahajud tuh, karena ada berita yang tidak bertanggung jawab, jadi kagak tahajud, karena kagak boleh kalau udah witir, padahal boleh. Jelas ya? Boleh 8 rakaat 1000 boleh juga kalau kuat. Ya, witirnya nggak di akhir dong Pak Ustadz. Nah, bisa diakalin. Begini caranya. Di masjid udah witir sholat ya. Bang Bejo bangun tuh, umpamanya jam 2. Ambil air wudu, jangan langsung sholat tahajud, jangan. Awali dengan witir dulu 1 rakaat. Awali 1 rakaat witir. Untuk apa? Menggenapkan yang tadi 3 di masjid. Witir tuh artinya ganjil. 3 ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Sholat witir tuh bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11 paling banyak. Jelas sampai sini? Karena udah 3 rakaat witir di masjid tadi, maka bangun tidur jangan langsung tahajud, witir dulu 1 rakaat untuk menggenapkan yang 3. 3 tambah 1 jadi berapa? Pinter. 4 ya. Nah, setelah sholat witir 1 rakaat Anggi, baru tuh geber tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau mau kodok kayak tadi silahkan. 2 rakaat salam, rapih tahajud. Kan tadi witir baru 4 tuh, tutup lagi 1 rakaat witir, karena witir ganjil 5. Begitu caranya. Jelas sampai sini? Itu orang kalau punya ilmu luas. Bukan saya berilmu, bukan, saya mah jongos menyampaikan ilmu Tuan Guru kepada sahabatku yang mulia, biar dapat ilmu barang-barang ngamalin. Jelas ya? Ilmu kalau kagak diamalin, ibarat pohon kagak berbuah. Pohon apa yang gak berbuah? Beringin, gede, kuntilanak mulu, ternak tuyul di situ, medik galau di situ juga. Makanya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nih masih ada sekitar 2,5 jam lagi nih. Besok lanjut ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.